Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang baterai. Jadi baterai itu aplikasi dari sel galvanik ya. Intinya sel yang dia bisa menghasilkan arus listrik. Jadi tadi teorinya kita sudah bahas tentang sel galvanik. Jadi sel galvanik itu kalau dibalik dia bisa menjadi yang namanya sel elektrolisis. Oke, jadi baterai itu ada banyak jenisnya. Ya ada baterai kering, ya ada baterai basah gitu lah ya. Ya, kalau yang kita bahas yang baterai sel kering ya. Jadi kalau baterai sel kering ini biasanya kalau kalian punya baterai yang agak besar dulu untuk baterai radio ya, atau baterai jam dinding deh. Nah, baterai jam dinding yang A3 atau A2 itu kan dia bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ada komponen-komponen yang seperti ini. Ada zinc-nya yang di bawah, kemudian ada katodenya, ya, kemudian ada lapisan dari MnO2 dan banyak lagi gitu. Nah, jadi sel kering itu apa sih? Jadi sel kering itu sel tanpa komponen cairan. Ya, jadi dia memang benar-benar kering gitu. Dikenal dengan sel Lech ya dan digunakan di lampu senter ya atau transistor radio. Nah, anoda itu berupa kaleng Zn ya. Jadi anodanya itu kaleng Zn ya. Nah, kemudian yang bersentuhan dengan MnO2 dan elektrolit ya. Bersentuhan dengan MnO2 atau elektrolit. Jadi ini anodanya. Nah, kemudian elektrolitnya itu bisa berupa pasta NH4Cl dan ZnCl2 dalam air yang ditambah pati. Nah, katoda berupa batang karbon yang dilapisi MnO2. Ya, ini karbon ini kan namanya katoda dilapisi dengan MnO2. Nah, voltase yang dihasilkan biasanya 1,5 volt. Nah, persamaan reaksinya seperti ini. Ya, jadi baterai yang biasa kita gunakan dengan mudah ternyata apa? Dalam baterai itu ada reaksi redoksnya seperti ini yang cukup jelimet ya. Jadi anodanya itu merupakan tempat terjadi oksidasi, maka dia melepaskan elektron. Sementara di katodanya itu cukup banyak di sini ya. Di katodanya itu ada Na4+, kemudian MnO2. Dia menangkap elektron. Nah, ada baterai merkuri ya. Baterai merkuri ini digunakan di bidang medis dan industri elektronik ya. Misalkan pada alat pacu jantung, alat bantu dengar, arloji ya, pada jam, kemudian pengatur cahaya. Jadi dia seperti ini ya baterai merkuri itu ada katodenya, kemudian anodenya di sini. Ya, di sini itu elektrolit ya, cairan elektrolit yang mengandung KOH dan pasta dari ZnOH2 kali dan HgO. Nah, ditempatkan dalam sebuah silinder baja ya. Kenapa dia harus kuat? Karena di sini baterai merkuri ya. Jadi ada Hg-nya di sana. Anoda berupa Zn diamalgamkan dengan Hg yang bersentuhan dengan elektrolit. Nah, elektrolitnya itu mengandung KOH dan juga pasta Zn dan HgO. Nah, katodanya berupa baja, voltasenya 1,5 volt, lebih stabil dan kapasitasnya lebih tinggi dibandingkan sel kering. Ya. Reaksi kimianya seperti ini. Ya, anodenya berarti dia mengalami oksidasi, kemudian di katodenya adalah reduksi. Kemudian baterai bertimbal ya, aki misalkan aki mobil, aki motor ya, itu adalah baterai yang bertimbal. Biasanya digunakan di mobil terdiri atas 6 sel identik yang tersusun seri ya, seperti ini. Jadi dia seri dari sini nyambung ke sini lagi, ke sini ke sini. Dari sini sini. Nah, anodanya berupa Pb dan katodanya adalah PbO. Ya, timbal ini timbal oksida. Anoda dan katoda dicelupkan dalam larutan elektrolit H2SO4 atau asam sulfat. Nah, voltasenya itu voltasenya setiap sel itu 2 volt ya. Setiap sel 2 volt, kalau dia ada 6 sel berarti 12 volt. Nah, dapat diisi ulang dengan cara elektrolisis. Jadi elektrolisis itu menggunakan arus ya. Persamaan reaksinya sederhana ya. Yang terjadi seperti ini. Anode berarti mengalami oksidasi, kemudian katodenya adalah reduksi. Nah, reaksi yang terjadi pada saat isi ulang ya. Reaksi yang terjadi pada saat isi ulang berarti ada PbSO4 menjadi Pb ya, kemudian SO4 2-.
Nah, kemudian ini yang di bawahnya adalah PbSO4 ya. Ya seperti ini berarti. Ini pada saat isi ulang ya. Jadi pada saat isi ulang seperti yang reaksi yang di bawahnya. Kemudian baterai lithium dalam keadaan padat ya. Ini baterai lithium ini cukup banyak ya diaplikasikannya. Termasuk handphone kita itu rata-rata sudah menggunakan baterai lithium ya, laptop juga. Kenapa? Karena memang baterai lithium ini daya tahannya lebih lama, kemudian dia juga lebih uh, lebih bagus lah kualitasnya karena arusnya stabil dibandingkan baterai-baterai yang lain. Nah, elektrolitnya itu berupa polimer ternyata. Ya, elektrolitnya berupa polimer. Anoda itu grafit yang mengandung Li. Li E0-nya paling negatif dan logam yang ringan. Lithium. Nah, katoda itu sama dengan oksida logam transisi, ada COO2 dan F6O13. Nah, elektrolit sama dengan polimer padat atau non-aqueous ya. Dia tidak dalam bentuk larutan. Nah, voltase setiap selnya itu adalah 3 volt. Ya, voltase setiap selnya adalah 3 volt. Dapat diisi ulang 100 kali dengan cara elektrolisis. Bersama reaksi yang terjadi seperti ini. Ini anoda berarti oksidasi, kemudian katodanya adalah reduksi. Biasanya dia kisarannya adalah 3,4 ya. Dia 3,4, ada juga yang 3,7 biasanya. 3,7 sampai dengan 4,2. Ini yang dipakai di power bank itu baterai ini, dipakai di handphone juga. Nah, ini yang unik nih, sel bahan bakar ya. Jadi sel bahan bakar adalah sel galvanik yang memerlukan pasokan reaktan yang kontinu agar tetap berfungsi. Jadi dia akan ada arusnya. Kalau misalkan ada pasokan reaktan yang kontinu, ya. Contohnya adalah sel hidrogen oksigen yang terdiri atas larutan elektrolit KOH dan 2 elektroda inert. Nah, elektroda ini disebut dengan elektrokatalis. Nah, elektroda ini berfungsi sebagai penghantar listrik yang menyediakan permukaan untuk mengawali penguraian molekul menjadi atom. Jadi di sini itu diaplikasikan untuk pesawat ruang angkasa. Ya, pesawat ruang angkasa itu mereka dengan bermodalkan hidrogen dan juga oksigen bisa. Dan sudah ada sebenarnya kendaraan yang menggunakan prinsip ini ya. Cuman yang jadi masalah kan tempat menyimpan gas oksigen dan gas nitrogennya itu kan gas hidrogennya kan belum bagus gitu. Masih rawan untuk meledak gitu ya. Jadi itu masih jadi PR. Nah, kalau reaksinya seperti ini ya. Jadi ada anode dan juga katodenya seperti ini. Nah, 0 selnya adalah 1,28 volt. Nah, sel bahan bakar sendiri tidak bisa menyimpan energi kimia ya. Jadi dia tidak menyimpan energi kimia. Jadi reaktan harus dipasok dengan konstan dan produk harus dipindahkan secara konstan. Ya, sehingga apa? Dia bisa menghasilkan energi. Jadi dia tidak bisa menyimpan. Jadi kalau ada yang masuk dia harus dikeluarkan supaya apa? Ada energi yang dihasilkan. Efisiensinya sekitar 70% ya. Nah, masalah utamanya kan belum ditemukan elektrokatalisis yang murah dan efisien ya. Contoh lain dari sel bahan bakar adalah sistem propana oksigen ya, seperti ini. Nah, sel bahan bakar hidrogen oksigen yang digunakan di ruang angkasa seperti ini bentuknya. Ya, sangat jelimet sekali ya, kompleks. Berikutnya adalah korosi ya. Jadi korosi ini mungkin yang sering melihat paku berkarat. Nah, nanti bagaimana prosesnya bisa mengalami korosi. Oke, berikutnya adalah korosi ya. Istilah ini digunakan untuk menyatakan kerusakan logam akibat proses elektrokimia. Ya, jadi karena ada proses elektrokimia. Nah, contohnya adalah karat besi, ada noda pada perak, patina hijau pada tembaga, dan kuningan. Nah, dalam karat besi, ya, anoda itu mengalami oksidasi, ya. Jadi oksidasi itu kan biloxnya naik ya. Jadi Fe ini dia mengalami oksidasi, ya. Jadi biloxnya naik. Jadi si Fe ini dia mengalami oksidasi. Jadi dari Fe menjadi Fe2+, kemudian melepaskan elektron di sini. Ya. Nah, kemudian katodanya itu adalah O2, oksigen. Sehingga elektron ini nantinya akan ditangkap oleh oksigen.
Nah, berhubung oksigen ini muatannya adalah oksigen ini kan tidak punya muatan ya, dia netral, maka ada 4H+ yang akan berinteraksi dengan elektron sehingga membentuk 2H2O. Ya, membentuk air nantinya. Nah, reaksi lanjutan dari adalah oksidasi ion Fe2+ oleh oksigen ya. Sehingga apa? Fe2+ tambah O2 ya, tambah 4 tambah 2X H2O menjadi 2Fe2O3 X H2O. Jadi ini karat hidrat ya, karat hidrat ya, sudah berinteraksi dengan air. Tambah dengan 8H+. Jadi ini merupakan reaksi dari perkaratan. Jadi air ya masuk dulu ke sini berinteraksi ya. Nah, kemudian setelah berinteraksi ya, ini kan anodanya itu di sini ya. Kemudian katodanya ini menghasilkan air nih. Ini adalah karat ya. Ini karatannya di sini. Nah, cara melindungi logam dari korosi ada bisa dicat dan juga pasifikasi ya, pembentukan oksida logam di permukaan logam yang akan dilindungi. Misalkan kromium oksida. Nah, pelapisan dengan logam lain, misalkan besi dilapisi dengan logam Sn atau Zn ya, disebut dengan pelindungan katodik. Nah, kalau pelindungan katodik itu kan dengan membuatnya sebagai katoda dengan cara menghubungkan dengan logam lain. Jadi maksudnya adalah si logam tadi akan dilapisi dengan logam lain yang dia lebih kuat. Jadi dia lama nanti teroksidasinya. Nah, perlindungan katodik tangki besi ya oleh magnesium misalkan, yaitu logam yang elektropositif, anoda, dan biasanya disebut dengan anoda korban. Ya, jadi logam yang lebih elektropositif itu digunakan untuk melapisi tangki tadi, sehingga apa? Yang tereduksi duluan ya, yang menjadi korban adalah si Mg, tapi si Fe-nya dia tetap bagus gitu ya. Jadi si Mg dulu akan dioksidasi ya, baru nanti si Fe-nya. Berikutnya adalah elektrolisis. Jadi kalau sel volta tadi menghasilkan, kalau elektrolisis berarti dia menggunakan energi listrik agar reaksi kimia terjadi, karena elektrolisis ini kan dia termasuk reaksi yang non spontan ya. Maka dengan adanya energi listrik, maka reaksinya dari non spontan menjadi spontan. Nah, elektrolisis lelehan natrium klorida ya. Nah, elektrolisis lelehan NaCl itu membentuk logam Na dan gas klorin ya. Diagram elektrolisis NaCl disebut cell Downs. Nah, anoda berupa karbon dan katoda berupa besi. Nah, E0 sel reaksi elektrolisis NaCl sebesar min 4 volt, ya, energi listrik minimal yang dibutuhkan. Di sini ada anoda ya. Anodanya seperti ini, 2Cl- dan juga dia menjadi reaksi yang namanya oksidasi. Kemudian katodanya lah mengalami reduksi. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini baterai disetrum dia ya, jadi disetrum, kemudian nanti di sini ada bentuk. Nah, pada dasarnya yang namanya oksidasi tetap dia ada di anoda, ya. Jadi elektronnya ini ke sini, kemudian elektronnya masuk di katoda. Jadi reduksinya di sini ada Na, kemudian oksidasinya ada di Cl-nya. Nah, di sini ya nanti kita jelas bahwa akan ada gas Cl yang dihasilkan, ya. Gas Cl-nya akan ada dihasilkan. Elektrolisis air ya, kalau air kita elektrolisis seperti ini ya, ini dalam skala kecil. Jadi pada keadaan standar, air tidak dapat terurai menjadi hidrogen dan oksigen. Ya, delta G-nya itu adalah 474,4 kJ. Nah, elektrolisis air terjadi dengan elektroda non-reaktif atau platina. Ya. Nah, makanya kenapa platina digunakan dengan H ya, karena dia non-reaktif. Dan elektroda asam sulfat encer. Ya, ini ada 2SO4 encer. Nah, di sini terjadi reaksi nih di anoda, itu terjadi oksidasi, ya. Oksidasi 2H2O ya akan terurai menjadi O2 dan 4H+. Serta ada elektron. Di katodanya terjadi reduksi, ya. Seperti itu, sehingga reaksi totalnya seperti di bawahnya. Nah, elektrolisis larutan berair NaCl ya.
Jadi lebih kompleks karena mengandung beberapa spesi. Nah, reaksi di anoda yang mungkin terjadi ya, itu adalah 2Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Nah, air itu lebih mudah dioksidasi. Jadi, oksidasi air terjadi di anoda. Tetapi kenyataannya gas Cl2 yang terbentuk bukan gas O2. Ya, terjadi karena overvoltage ya, overvoltase, pembentukan O2 lebih besar dari pembentukan Cl2. Nah, overvoltase itu adalah perbedaan voltase antara potensial elektroda dan voltase sebenarnya yang dibutuhkan untuk elektrolisis. Nah, reaksi di katoda yang mungkin terjadi ya, seperti itu ya reaksinya. Nah, reaksi 5 yaitu N yang Na plus tambah elektron menjadi Na memiliki E0 sangat negatif ya, min 2,71. Nah, artinya apa? Energi listriknya besar. Nah, reaksi yang ketiga lebih mungkin terjadi, tetapi pada pH 7, reaksi 3 dan 4 dapat terjadi. Atau dia netral ya. Nah, reaksi yang keempat itu biasanya digunakan untuk menjelaskan reaksi pada katoda karena konsentrasi H+ sangat kecil. Nah, jadi total reaksinya itu ada oksidasi dan juga reduksi ya. Kalau dioksidasinya berarti 2Cl- menjadi 2Cl2 tambah 2 elektron. Kemudian kalau yang di katodanya berarti 2H2O ya menjadi H2 ditambah OH- ya. Nah, ini ada catatan ya. Dalam elektrolisis, kation cenderung tereduksi pada katoda dan anion cenderung teroksidasi pada anoda. Ya, teroksidasi pada anoda. Jadi kationnya cenderung tereduksi pada katoda. Jadi kalau dia tereduksi berarti mengalami reduksi pada katoda. Nah, dalam larutan berair, air dapat teroksidasi atau tereduksi. Ini ada contoh soal ya. Larutan berair Na2SO4 dielektrolisis jika gas yang terbentuk pada anoda gas oksigen dan pada katoda gas hidrogen. Jelaskan elektrolisis ini ditinjau dari elektroda-elektroda. Nah, jadi fakta yang pertama, Na2SO4 itu tidak terhidrolisis dalam air. Ion Na+ tidak tereduksi pada katoda dan ion SO4- tidak teroksidasi pada anoda. Nah, maka cara menyelesaikannya ya di katodanya adalah 2H2O menjadi OH menjadi O2 tambah 4H+ ya tambah 4 elektron. Pada katoda itu mengalami reduksi ya 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2 tambah 2 OH-. Sehingga totalnya seperti di bawahnya ya. 6H2O menjadi O2 tambah 2H2 tambah 4H+ tambah 4 OH-. Nah, 4 OH- dengan 4 OH ini kalau digabung menjadi 4H2O. Sehingga reaksi totalnya seperti ini. Nah, aspek kuantitatif dari elektrolisis ya. Jadi gambar di samping ini adalah alur berpikir Faraday dalam menjelaskan aspek kuantitatif. Jadi kuantitatif itu bisa dihitung ya, yaitu ada hubungan linier antara banyaknya listrik yang digunakan dengan massa produk yang terbentuk. Jadi massa produk yang terbentuk nanti rumusnya adalah I dikalikan dengan waktunya dikalikan dengan MR per N dikalikan F. Ya, N itu berarti jumlah elektronnya, kemudian F itu bilangan Faraday ya 96.500, kemudian I kuat arus dan T-nya adalah waktu, BM itu berarti bobot molekul ya atau MR. Misalkan contoh soalnya ya ada arus konstan dilewatkan dalam sel elektrolitik yang berisi lelehan MgCl2 selama 18 jam. Nah, jika diperoleh 4,8 kali 10 pangkat 5 gram Cl2, berapakah arus dalam ampere? Yang ditanya adalah arusnya kan, berarti ya tinggal gunakan rumusnya. Sehingga dapat nanti I-nya adalah 29,9 ampere. Nah, berikutnya adalah elektrometalurgi. Nah, produksi logam aluminium ya. Jadi aluminium itu kan diperoleh dari bauksit yang dihilangkan pengotornya. Dipanaskan untuk mendapatkan Al2O3 tanpa air. Nah, oksida itu dilarutkan dalam lelehan kriolit ya, Na3Al
F6 dalam sel elektrolitik Hal. Nah, elektroda sel ini berupa karbon dan menghasilkan logam Al dan gas O2. Nah, gas O2 itu bereaksi dengan karbon menghasilkan CO pada suhu 1000 derajat Celcius. Nah, lelehan Al tenggelam ke dasar wadah ya, ke sini, ke dasarnya. Nah, kemudian reaksi yang terjadi pada sel elektrolitik hal seperti ini ya. Ini kan ininya kita mau memproduksi yang namanya logam aluminium. Sehingga endapan ini ya, ini menjadi aluminium. Kemudian pemurnian logam tembaga. Jadi pengotor tembaga itu kan bisa berupa emas, perak, seng, besi ya. Emas di sini emas jadi pengotor ya, luar biasa ya. Emas saja jadi pengotor. Nah, pemurnian dalam elektrolisis dilakukan dengan menjadikan logam tak murni sebagai anoda dan logam murninya sebagai katoda. Nah, logam reaktif pada anoda Zn dan Fe teroksidasi pada anoda dan larut sebagai ion. Nah, logam yang kurang elektropositif atau Au dan Ag tidak teroksidasi. Nah, kemurnian tembaga hasil elektrolisis yaitu 99,5%. Reaksi elektrolisis yang berlangsung seperti ini ya. Ini ada anoda, kemudian ada katoda. Ini ada Cu2 plus menjadi 2 emin ya. Kemudian Cu-nya menjadi 2 plus, ini reaksinya. Oke, semoga bisa dipahami ya.